Pada tahun 2023 silam, dunia kampus di Indonesia kembali diguncang oleh kasus serius. Hari ini kita akan membahas keputusan Rektor Universitas Indonesia terhadap mantan Ketua BEM UI 2023, Melkisedek Huang, atas dugaan kasus kekerasan seksual. Pada Desember 2023 muncul dugaan kekerasan seksual terhadap Melkisedek Huang. Setelah dilakukan proses investigasi oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Indonesia atau Satgas PPKS UI, dengan dilakukan pengumpulan bukti dan juga mendengarkan keterangan saksi, akhirnya terbukti bahwa Melkisedek Huang melakukan kekerasan seksual. Akhirnya Satgas PPKS UI juga merekomendasikan tindakan yang diperlukan, yang akhirnya berakibat kepada keluarnya keputusan Rektor Universitas Indonesia tersebut. Pada 29 Januari 2024, Rektor UI, Ari Kunchoro, mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa Melki terbukti melakukan kekerasan seksual. Sanksi yang diberikan terhadap Melki adalah sanksi administratif, yaitu skors akademik selama 1 semester. Selama skors akademik tersebut, Melki juga dilarang untuk berada di lingkungan kampus dan berhubungan dengan korban, serta ia harus menjalani konseling psikologis dan edukasi terkait kekerasan seksual. Pihak kampus UI telah mengonfirmasi bahwa SK tersebut benar adanya. Namun, Melki mengaku keberatan sebab ia tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti atau bahkan untuk mengonfirmasi bukti yang diajukan dari korban. Untuk itu, Melki secara resmi mengajukan keberatan dan mengajukan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang ditujukan kepadanya. Terbitnya SK Rektor ini menunjukkan keseriusan kampus dalam menindak pelaku kekerasan seksual. Namun, keberatan dari Melki memunculkan pertanyaan soal transparansi dan penegakan disiplin internal mengenai kekerasan seksual di kampus UI. Untuk itu, hal ini perlu dikonfirmasi agar keadilan terasa bagi semua pihak dengan tetap memperhatikan hak korban, termasuk pelaku. Prinsip ini sesuai dengan prinsip equality before the law. Untuk mengonfirmasi hal ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai pihak dari Satgas PPKS UI dan Hope Helps UI. Kami akan menanyakan bagaimana prosedur internal yang seharusnya dalam menangani kekerasan seksual dan bagaimana isu relasi kuasa dalam perkara ini. Hai, aku Kaisa dari Psikologi 2022. Oke, jadi Hope Helps sendiri itu fokusnya di pendampingan korban atau penyintas. Jadi ketika laporan masuk, kami biasanya memberikan psychological first aid terlebih dahulu, kemudian baru kita tanya kebutuhannya apa. Misalnya butuh bantuan pendampingan psikologis, itu kami bisa bantu refer ke psikolog. Terus juga misalnya bantuan administratif, bisa bantu merapikan bukti atau membuatkan surat kronologis. Terus juga bantuan hukum bisa kami hubungkan dengan mitra seperti LBH Apik atau kolektif advokat keadilan gender. Oke, untuk lengkapnya bisa dicek di Instagram hopehelps.ui. Di situ lengkap ada nomor hotline kami, bisa dihubungi di WhatsApp, itu 24 jam, tapi tidak bisa di-call. Terus juga biasanya bisa kalau mau lewat email atau Google Form. Nah, kebetulan waktu itu aku pernah menjadi tim P3T2, jadi melakukan pemeriksaan juga. Nah, untuk pemeriksaan ke pelapor ataupun terlapor, itu kalau misalnya sekali cukup, bisa juga sih. Karena pada saat itu aku memang ada dosen ahlinya, terus juga udah ada psikolognya. Jadi, satu sesi pun bisa dianggap sudah cukup dia menyampaikan bukti-bukti dan perspektif dia segala macam gitu. Tapi, ketika memang dirasa masih diperlukan informasi tambahan, misalnya ditambah asesmen psikologis atau observasi lagi, itu bisa. Nah, untuk kasus itu sendiri, itu juga sebenarnya sudah mengajukan banding ke Satgas dan juga ke Dikti. Dan ketika mengajukan banding, itu pastinya ada pemeriksaan lagi. Jadi sebenarnya nggak sekali sih pemeriksaannya. Kalau itu pasti banget sih. Sebenarnya bahkan di setiap kasus kekerasan seksual itu hampir pasti ada relasi kuasanya gitu. Apalagi di sini konteksnya dia ketua, terus juga dikenal banyak orang, dilihatnya juga sebagai aktivis dan lain sebagainya. Sehingga bagi korban untuk melapor juga itu pasti udah sebuah hal yang berat banget sih. Karena ini yang menghadapinya tiba-tiba misalnya viral atau apa, dan bisa juga dilakukan kayak manipulasi kayak apa ya, di ibaratnya itu kayak ini karena saya aktivis jadi ada yang menjatuhkan gitu misalnya, jadi bisa ada perspektif kayak gitu. Oke, mungkin
mungkin dari kami dari awalnya itu udah ada kayak informed consent dan perjanjian antara yang melapor dengan kami pihak Hope Helps. Dan kalau misalnya cara kita memastikan kayak melindungi korban dari relasi kuasa ini sebenarnya memang cukup sulit ya. Maksudnya kita berusaha kasih tahu risiko-risikonya, misalnya jangan up ke medsos atau jangan ya berhubungan dengan pelaku, tapi kadang ya dari pelakunya misalnya yang mengancam atau kemudian menghubungi korban terlebih dahulu gitu. Jadi dari kaminya lebih ke memberikan edukasi aja sih, semestinya kayak gimana sih gitu untuk keamanan dari korbannya juga. Oke, kalau di Hope Hubs kami berusahanya memang dari awal sampai akhir sih. Jadi misal emang psikolog ya kita bantu yang urus booking ke psikolognya, terus sampai di akhir kita tanya lagi apakah masih butuh dan sebagainya. Kalau misalnya hukum kita juga dari awal prosesnya atau administratif melapor ke Satgas itu kita yang mendampingi. Misal dari Satgas itu melakukan pemanggilan, kami juga bisa menemani gitu sebagai pendamping. Jadi memang benar-benar memberikan support dari awal sampai akhir gitu. Akhirnya ini adalah ya kita menunggu apakah nanti sudah keluar surat rektor atau apa. Jadi ya sebisa mungkin tetap ada lah membantu korban. Ya, perkenalkan saya Wawan. Saya salah satu anggota Satgas dari unit mahasiswa pasca. Di Satgas sendiri merupakan divisi penelitian dan penanganan pencegahan, jadi kepala divisi pencegahan. Iya, jadi pada dasarnya Satgas PPKSU itu adalah ruang yang dibentuk untuk menangani atau mungkin memproses berbagai laporan atau tindakan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Hal itu kemudian itu didasari oleh ada Permendikbudristek nomor 55 di pasal 22 di mana setiap perguruan tinggi itu wajib membentuk Satgas. Satgas ini punya beberapa kewenangan. Kewenangannya yang secara garis besar adalah pencegahan, lalu yang kedua adalah penanganan. Pada saat penanganan kasus Melki itu saya belum terlibat aktif, tetapi bahwa proses di Satgas itu memang ketika menjatuhkan sanksi, misalkan diskorsing atau mungkin ada sanksi administratif ringan atau berat, itu terlapor juga punya hak untuk melakukan banding. Nah, ketika dia melakukan banding dan kemudian proses bandingnya diterima, itu mungkin akan ada proses lanjutan terkait dengan apakah pemeriksaan ulang atau pengumpulan barang bukti kembali, cross check lagi. Jadi proses-proses itu bisa terjadi dan memang Satgas itu menyiapkan beberapa tahapan setelah pemeriksaan, bahkan sampai pada tahap mereka mendapatkan gugatan balik, mereka juga harus bersiap dan punya strategi-strategi tertentu untuk merespon isu-isu yang sudah beredar. Tapi bahwa sebelum penetapan sanksi, tentu saja Satgas pada masa itu punya alasan atau punya bukti-bukti yang kuat. Kalau misalkan terlapor tidak setuju dan merasa berat, kita mengajukan proses banding. Kita memberikan tata cara banding. Biasanya kami membuka 14 hari setelah terlapor menerima rekomendasi itu, mereka bisa melakukan banding. Tapi kalau lewat dari 14 hari, kami anggap dia sudah menerima dan tidak secara prosedur sudah tidak bisa melakukan banding. Memang secara umum isu relasi kuasa dalam kekerasan seksual itu sedang memanfaatkan itu untuk membuat korban jatuh dalam perangkapnya atau mungkin termakan rayuan atau bujuk rayu yang membuat korban terlena. Nah, secara umum memang di banyak kasus relasi kuasa punya peran-peran penting lah, di mana misalkan dari atasan ke bawahan atau mungkin dari yang punya posisi di organisasi ke mahasiswa baru atau mungkin senior ke junior, itu memang kita bisa lihat polanya seperti itu bisa tampak lah. Nah, apa yang bisa dilakukan Satgas biasanya ketika ada laporan, kami biasa mengajukan apakah butuh pendampingan
psikologis, apakah misalkan terapi tertentu kalau misalkan ada guncangan yang betul-betul berat, dan dari situ nanti kita susun strateginya seperti apa.